17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, dua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedangkan ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba di tanggal 17 dan kita akan membahas pasal yang ke-17 dalam Alkitab kita.
Banyak sekali kata-kata dan kalimat-kalimat yang tidak kita pahami dari kitab Amsal ini, saudara-saudara. Tetapi banyak juga kita mendapati kata hikmat dalam kitab Amsal. Dan saudara-saudara, hikmat adalah orang yang hidup dan berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus akan menolong kita ya, supaya hati kita penuh dengan kelembutan dan juga kerendahan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik saudara-saudara, di pasal yang ke-17 kita akan belajar tentang ketentraman. Dan di pasal ini kita akan melihat 8 tipe orang yang membuat kita kehilangan ketentraman. Saudara-saudara, beberapa di antara kita memiliki satu kebiasaan atau kesukaan akan makanan-makanan tertentu. Bahkan tidak heran jika kita di Sukabumi bisa pergi ke Bandung hanya karena pengen makan sesuatu di Bandung. Atau orang Bogor bisa pergi ke Jakarta hanya karena nguber, pengen makan sesuatu di Jakarta. Jadi saudara-saudara, banyak orang menganggap bahwa makanan itu adalah sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Firman Allah ini di pasal 17 berbicara tentang kenikmatan hidup. Itu bukan ditentukan oleh jenis makanan kita apa, tetapi apakah hidup kita tentram. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal 17 ini ada satu ayat yang berbicara begini, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga ini penting, menjadi ayat penting di pasal 17 karena Tuhan menguji hati kita ketika panasnya kehidupan mendera kehidupan kita. Apakah kita akan timbul sebagai emas? Apakah iman kita semakin mulia? Tuhan menguji hati kita. Dan hari ini kita akan melihat 8 tipe orang yang harus kita hindari ketika kita sepakat atau kita mengusahakan untuk tentram. Saudara-saudara, orang yang pertama adalah orang yang suka bohong di ayat yang keempat. Jangan menanggapi kebohongan. Karena kalau kita tahu bahwa itu kebohongan, maka kita akan, di hati kita tidak akan tentram. Hal-hal yang berkaitan dengan di luar kebenaran, di luar hal yang benar, apakah itu kalimat bohong ataukah itu tipu muslihat, itu hanya membuat kita tidak tentram. Jadi hindarilah orang yang suka bohong. Dan kemudian saudara-saudara, yang kedua, tipe orang yang membuat hati kita tidak tentram adalah orang yang suka mengolok-olok atau merendahkan orang. Saudara, mari kita ya memilih teman atau bergaul. Kalau kita sepakat untuk Tuhan, hari ini saya mau menjaga ketentraman hati saya. Hindari orang-orang yang suka bohong, hindari orang yang suka mengolok atau menghina orang. Hindari itu, karena itu tidak akan membawa ketentraman. Dan kemudian di dalam ayat yang berikutnya, di ayat 8, di situ dikatakan bahwa penyuap, orang yang suka menyuap orang, kemanapun dia pergi dia bisa beruntung. Memang karena seakan-akan dia tinggal nyuap orang, jalannya enak langsung. Dia nyuap orang, usahanya langsung. Dia menyuap orang, urusannya beres. Ya, segala sesuatu nampaknya seperti dia beruntung. Tetapi ingat saudara-saudara, itu bukan yang benar. Pelicin, tindakannya seperti membuatnya jalannya seperti licin. Dia dapat beruntung, dia dapat melakukan semua dengan baik. Hindari orang yang suka menyuap, karena itu tidak akan membawa ketentraman di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang berikutnya di dalam ayat yang ke-9, hindari orang yang suka mengungkit kesalahan orang. Dan juga kita tidak perlu mengungkit kesalahan orang, apalagi itu berkaitan dengan masa lalu yang sudah dibereskan. Jangan mengungkit. Kalau kita mau menjaga hati kita tentram, jangan bergaul dengan orang yang suka mengungkit-ungkit kesalahan. Karena itu akan membuat hati kita terpancing dalam kemarahan dan kita kehilangan ketentraman. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara,
Ketika Daud menuliskan ini, saya tidak tahu apakah dia mengingat sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu ketika dia membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Dia membalas apa yang telah dilakukan Uria sebagai pahlawannya, untuk menjaganya sedemikian rupa, untuk mentaati perintahnya sekalipun menebus bahaya. Uria adalah seorang pahlawan yang luar biasa, yang menyerahkan hidupnya, dedikasinya untuk Daud. Dia melakukan kebaikan, tetapi Daud membalasnya dengan kejahatan. Dan dia berkata, orang yang demikian, kejahatan tidak akan pernah meninggalkan rumahnya. Jadi, saudara-saudara, berikutnya, kalau kita mau menjaga ketentraman hidup kita, janganlah kita bergaul dengan orang yang suka membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Karena itu tidak akan mendatangkan ketentraman buat kehidupan kita. Lalu saudara-saudara, kalau kita mau menjaga ketentraman di dalam kehidupan kita, mari kita semua menjaga supaya kita tidak bergaul erat dengan orang-orang yang suka bertengkar, yang mudah sekali dipancing, yang mudah sekali emosi, yang mudah sekali mengeluarkan kata-kata kasar. Orang demikian akan menyebabkan kita kehilangan ketentraman di ayat yang ke-14. Kemudian saudara-saudara, yang ketujuh, tipe orang bagaimana yang dapat membuat hati kita kehilangan ketentraman? Yaitu orang yang serong hatinya, yang tidak tulus, yang tidak lurus tujuannya. Dia berliku-liku, hatinya, motivasinya tidak seperti apa yang dia katakan. Motivasinya ada sesuatu yang tersembunyi. Serong hatinya. Orang yang serong akan membuat kita merasa tidak tentram ketika kita bergaul dengan dia. Kemudian berikutnya yang terakhir, saudara-saudara, apa yang harus kita jauhi ketika kita mau menjaga kehidupan kita tentram? Di ayat yang ke-27, hindarilah orang yang banyak bicara. Karena ketika dia banyak sekali berbicara, dia akan melakukan banyak sekali pelanggaran. Dan ketika dia melakukan banyak pelanggaran, maka kemudian akan menjerumuskannya kepada banyak masalah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur jika Allah memberitahukan kepada kita cara-cara untuk memelihara ketentraman yang telah diberikan kepada Tuhan. Di situasi-situasi yang paling berat, paling panas, paling sulit dalam kehidupan kita, kita menerimanya sebagai proses Allah untuk membentuk iman kita menjadi semakin mulia. Allah menguji hati kita. Setelah itu, ketika kita memperoleh ketentraman, telah melewati banyak masalah, tantangan, dan kita bisa mendapatkan ketentraman itu, jaga ya. Jaga ketentraman itu. Jauhi 8 tipe orang yang membuat kita kehilangan ketentraman. Tuhan Yesus menolong kita, saudara-saudara. Biarlah hari ini kita sepakat berkata, Roh Kudus tolong saya mau hati saya dipimpin oleh Engkau. Saya mau Roh Kudus memberikan saya kerendahan hati untuk taat kepada firman-Mu. Saya ingin menjadi orang yang berhikmat karena saya melakukan dan memikirkan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan mulailah saudara-saudara jaga ketentraman hatimu dan jauhi orang-orang yang membuat kita kehilangan ketentraman. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberi nasihat kepada kami tentang bagaimana kami memelihara ketentraman yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa meninggalkan dunia ini dan membuat dunia kami sendiri untuk menjaga apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Engkau meletakkan kami di tengah-tengah dunia ini agar kami dapat memilah dengan baik, memilih dengan benar, bersikap dengan benar, dan Tuhan akan menolong kami Bapa untuk kami tahu peperangan kami sesungguhnya. Kami berdoa saat ini ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dari Amsal pasal 17. Bagaimana kami harus menjaga ketentraman di dalam hati kami. Kami akan menghindari 8 tipe orang yang membuat
kami kehilangan ketentraman, yaitu orang yang suka bohong, orang yang suka mengolok-ngolok orang lain, orang yang suka menyuap, orang yang suka mengungkit kesalahan. Tuhan tolong agar kami menghindari orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, agar kami menghindari orang yang suka bertengkar, yang serong hatinya dan yang banyak bicara. Tuhan, kami berada di dalam hadirat-Mu. Kami berkumpul dalam komunitas yang sehat. Kami berteman dengan orang-orang yang akan membawa hati kami tetap damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menghadapi hari ini. Hari bersama dengan Roh Kudus yang membuat hati kami akan selalu tentram apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan memberkati.